Jadi yang saya dapat dengan latihan meditasi itu adalah tantangan apapun sebesar apapun yang kita hadapin, kita lebih punya kekuatan, kita lebih punya kemampuan dalam menghadapinya gitu. Walaupun berat, walaupun susah, it's okay, tapi jalanin aja. Dan dari sana kita akan menemukan solusi-solusi yang bisa kita cari gitu. Kang Dimas, Yes. gimana kabar? Baik, sehat Kang Diang, Daman. Daman. Ini apa namanya? Saya udah berapa tahun nggak konser? Waduh, terakhir konser mungkin 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu? Iya. Oh, lumayan. Oke, 4 tahun yang lalu. Oke. Berapa orang waktu itu? Waduh, 5.000, 6.000 orang gitu. 5.000, 6.000 orang. Paling banyak pernah berapa orang sih? 30.000 orang mungkin. 30.000 orang. Oke. Stadium gitu. Stadium ya, 30.000 orang tuh gimana rasanya ya? Wah, itu agak sulit menerangkan. Konser itu kayak apa ya? Kayak ada ekstasinya sendiri. Kayak ada ekstasinya. Kayak ekstasi di mana kita merasakan excitement sekian puluh ribu orang gitu dalam satu tempat. Dan kayak apa ya? Merasakan excitement barengan aja gitu. Terus mereka semua teriak lagi kan, semua perhatian, nyanyi, gitu. Tujuan. Nah ini kan kita kan nggak semuanya ya pernah mengalami hal itu. Mungkin kita pernah mengalami adalah sebagai penonton. Bayangkan ketika 30.000 orang melihat dan semua perhatian energinya, karena kan perhatian kita diarahkan energinya langsung nih ke yang ada di atas panggung. Itu rasanya gimana? Rasanya kalau istilah apa ya? Istilah orang sekarang tuh GR kan, gede rasa. Gede. Ini gede banget, soal 30.000 ya. Gitu. Oke. Rasanya kayak apa ya, mendapatkan perhatian kan sebenarnya kan, attention kan dari orang-orang itu, sehingga kita ya itu sebuah perasaan yang besar sih gitu. Agak susah nanginnya. Oke, coba kalau misalnya gini, apa benar misalnya katanya orang, banyak ya artis yang bilang ketika udah ada di atas panggung, dia tadinya lemes jadi seger, dia tadinya mungkin moodnya nggak oke, tiba-tiba jadi oke. Apa kayak gitu perasaannya? Betul. Jadi kan mungkin ada orang nyebut mungkin kayak adrenalin juga ada ya, kayak misalnya kayak kita habis olahraga tuh kan kayak ada perasaan apa ya, seger gitu, ada perasaan banyak energi gitu. Nah sama seperti itu. Artis-artis atau apa ya sebutnya, public figure gitu ya, yang ketika mereka sudah terbiasa mendapatkan perasaan itu, atau mungkin mendapatkan hormon itu ketika mereka di stage, di mana mereka dilihat oleh puluhan ribu orang, apalagi bayangin kalau di TV yang nonton bisa puluhan juta kan? Iya. Dan mereka tahu, mereka menyadari, wah puluhan juta orang lagi nonton, itu kan perasaannya luar biasa kan? Yang terjadi adalah ketika keluar dari panggung, ketika keluar dari kamera, si perasaan itu hilang. Itu bisa ketagihan. Jadi gini, kita stres ketika kita nggak ada yang nonton, iya kan? Tapi kemudian ketika kita banyak yang nonton, stres berikutnya adalah kangen balik lagi kayak gitu. Jadi sebagai seorang musisi juga ada stresnya juga dong. Betul. Banyak selebriti, public figure, apakah itu aktor atau musisi, penyanyi, banyak yang stres gara-gara itu. Gara-gara dia craving sama pengalaman mereka di atas panggung itu. Nah, sekarang udah 4 tahun nih. Berarti kalau craving 4 tahun nih. Iya. Dan saya dengar katanya udah mulai kenalan dengan meditasi. Betul. Nah, gimana tuh? Kan kalau misalnya tadi craving ya katanya energinya, berarti kan hilang dong energi itu. Dan 4 tahun menderita dong nih. Gimana? Sebenarnya kalau yang saya alami ya, buat saya pribadi, setelah saya melakukan latihan meditasi, itu ternyata si hormon-hormon apa ya, yang tadi ya, ekstasi mungkin kita sebutnya ya. Jadi ekstasi itu bukan sebuah obat. Ekstasi itu adalah sebuah keadaan ya, yang kita rasakan kan gitu kan. Nah jadi ternyata ekstasi itu bisa loh
didapat dari latihan meditasi. Dengan latihan meditasi? Betul. Aduh, oke. Ya. Saya mungkin sama teman-teman lain di luar kan. Kan yang kebayang yang namanya meditasi itu cuman duduk diem doang. Ini kalau konser udah gitu rock lagi musiknya kan. Pasti kan jingkrak sana jingkrak sini dapat ekstasinya. Ini duduk diem doang. Saya sih kayaknya nggak kuat loh. Duduk diem 30 menit, 40 menit itu gimana? Jadi memang persepsi orang itu bahwa meditasi itu adalah duduk diem. Dan terus terang pengalaman saya pribadi gitu ya, ketika saya pertama kali tertarik untuk melakukan meditasi, sebenarnya itu yang saya cari gitu. Duduk diam ini? Duduk diam. Oke. Jadi kebetulan kalau saya memang mencarinya pada saat itu duduk diam gitu. Dan pengalaman latihan meditasi pertama yang saya dapat itu adalah duduk diam selama 10 hari. Wah, duduk diam 10 hari. Dan itu jadi bukan duduk diam selama 10 hari, tapi jadi kayak dari pagi sampai malam itu latihannya cuma duduk diam. Nah, itu jadi kalau pengalaman tapi saya ini kayak saya jadi takut loh. Iya. Ini kalau saya 10 hari suruh diem gimana ceritanya? Kalau waktu pengalaman saya pribadi itu ternyata dia memang sulit ya. Waktu saya sendiri juga merasakan sulit. Tapi ternyata setelah kita melampaui itu gitu. Ternyata memang ada efek. Memang ada efek yang saya rasakan gitu. Dan efek ini mungkin agak saya sulit terangkan, tapi ketika saya memulai meditasi, waktu itu saya cuman saya pengen mencari sesuatu yang tenang gitu ya. Kayak di luar nih lagi rusuh gitu istilahnya, lagi heboh gitu. Banyak masalah dan lain sebagainya gitu. Nah, baru saya menyadari ketika saya menjalani proses-proses latihan meditasi ini bahwa oh ternyata kemarin tuh saya stres. Jadi nggak nyadar. Gitu. Jadi, kemarin itu saya stres. Dan yang terjadi ketika stres itu apa? Terjadi ketika stres itu, yaitu sulit tidur. Ya kan? Terus jadi gampang marah-marah. Gitu. Yang waktu itu kayak saya masih ingat, saya tiba-tiba marah sama anak saya waktu itu. Gitu kan. Saya pikir-pikir habis itu, kenapa juga saya marah sama anak saya gitu kan. Dan nyadarnya kan berarti waktu itu sih memang ada sesuatu, waktu itu ya kemarahan yang saya pendam gitu ternyata. Dan triggernya kan bisa siapa aja, bisa anak, bisa orang di kantor atau orang di jalan gitu kan. Ke-trigger marah kita keluar gitu. Nah itu yang terjadi ternyata yang saya sadari setelah melakukan latihan meditasi itu, ternyata itu tuh adalah emang emosi-emosi, pikiran-pikiran yang terpendam gitu di dalam diri kita, sehingga ketika kita melakukan latihan meditasi kita lebih menyadari aja bahwa kita masih punya kita ada masalah itu di dalam diri kita sendiri. Tadi menarik, tapi balik lagi ya. Saya kalau misalnya ngajak nih teman-teman semua di sini ikutan meditasi dan dibilang bahwa meditasi harus duduk diam dan 1 minggu begitu, kayaknya rontoknya banyak. Bener. Ini ada nggak sih yang ya kita masih aktif soalnya nih. Bener. Latihan meditasi itu sendiri ternyata bukan hanya duduk diam gitu. Jadi banyak sekali sama seperti contohnya, gym gitu kan. Contohnya ada apa? Duduk diam, ada lari gitu sambil lari gitu. Lari nggak ada. Jadi ada meditasi yang aktif, kayak misalnya terakhir meditasi yang saya lakukan adalah meditasinya gibris. Gitu. Jadi meditasinya ngomel. Meditasinya ngomel ya. Oke. Jadi ada. Oke, seru sih kalau meditasi ngomel sih kayaknya banyak yang mau ikut ya. Saya ternyata teknik meditasi itu ada meditasi sambil ketawa. Ada meditasi sambil ngomel. Ada meditasi sambil muter-muter gitu kan, sambil whirling. Jadi dari situ akhirnya saya menyadari. Boleh seru deh. Akhirnya saya menyadari bahwa yang namanya latihan meditasi itu bukan hanya duduk diam gitu. Kang Dimas, nih oke lah. Ini sekarang mulai menarik karena ternyata kita kalau yang aktif juga punya sarana ya untuk meditasi. Karena tadi dibilang kan itu kan cuman jalannya aja, tapi keadaan meditasinya yang mau dicapai ya. Ketika udah tahunan nih sekarang meditasi, apa yang terjadi dari segi kesehatan? Membaik atau apa ini karirnya atau di bidang musik, di bidang kreatif misalnya apa, bisa cerita nggak sebuah pengalaman, pengalaman yang benar-benar dialami karena meditasi itu ada yang berubah di dalam aspek-aspek kehidupannya? Banyak sekali sih kalau yang saya alami ya. Jadi pertama
dari segi fisik ya, sebenarnya kalau yang saya alami adalah saya lebih menyadari pola makan. Waktu itu yang terjadi sama saya adalah dalam kurang lebih sekitar 6 bulan saya turunnya itu bisa belasan kilo gitu, 12-13 kilo dalam waktu sekitar 6 bulan gitu. Jadi berat badan saya turun drastis, dan turunnya itu maksudnya bukan menjadi sakit gitu, tapi saya merasa badan saya lebih sehat gitu. Secara fisik saya merasa lebih sehat, dan secara mental juga saya lebih menyadari tentang kayak tadi, saya lebih menyadari kayak misalnya saya punya masalah di kantor nih misalnya, saya punya masalah di kantor. Kadang-kadang kan masalah itu bisa berlarut-larut ya. Jadi kayak misalnya kita kepikiran, dan ketika berlarut-larut kita bisa jadi emosi. Ketika kita menjadi emosi misalnya kita jadi nggak suka sama orang tersebut yang bikin masalah gitu. Itu kan jadi nggak enak ya, jadi bikin suasana kantor nggak enak kan gitu. Nah yang saya sadari adalah yang saya alami setelah menjalani latihan meditasi, saya lebih aware sehingga saya bisa mungkin bisa berpikir lebih jernih mungkin istilahnya. Dengan marah-marahnya gimana marah-marahnya? Kalau kadang-kadang diperlukan marah ya tetap harus marah kan. Tapi nggak marah-marah ya? Tapi nggak marah-marah gitu. Iya. Marah. Nggak dendaman juga kan? Nggak dendam. Maksudnya marah sih nggak. Iya. Tapi istilahnya daripada menyakiti hati kamu, saya akan menyakiti hati diri saya sendiri. Kan ada orang yang begitu kan, ngomong nggak dipendam kan gitu. Itu pun nggak ya? Nggak. Jadi ketika memang kita menyadari kalau saya harus marah, ketika marah itu kan dalam artian bukan saya nggak suka sama orang ini. Ternyata itu kemarahan itu juga masih perlu, karena emosi itu adalah bagian dari ekspresi kita sebenarnya. Lebih tenang hidup, bener, setelah meditasi. Maksudnya gini, aktivitasnya masih oke, tetap ya gimana aktivitas berjalan, tetapi karena gini, ada orang yang kelihatan tenang, tapi dia sebenarnya punya kekhawatiran ataupun rasa gelisah, ketidakpuasan yang dalam di dalam diri dia, atau punya trauma. Nah setelah meditasi ini tadi saya dengar ada ngoceh, marah-marah, lebih tenang nggak? Lebih tenang di sini adalah konteksnya ketika masalah itu muncul, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu, sehingga masalah itu tidak terbawa-bawa sampai kita nggak bisa tidur, sampai kita jadi stres dan depresi dan lain sebagainya gitu. Nah ini menarik, jadi bukan karena misalnya gini, oh saya sih ada masalah saya tetap bisa tidur, tapi nggak dikerjain gitu, nggak diselesain lain ya. Nah ini kan, ini sedikit saya jadi teringat kan, kalau nggak salah waktu COVID, waktu pandemi ini kena ke orang tua ya. Betul. Dan siapa aja yang waktu itu kena? Hampir waktu itu jadi di rumah orang tua. Jadi orang tua saya dengan kakak saya satu rumah. Jadi dalam satu rumah itu hampir semuanya kecuali kakak saya kena, tapi suaminya dan anak-anaknya nggak kena. Yang lain semua kena satu rumah. Termasuk kedua orang tua saya. Kedua-duanya ya? Waktu itu yang ayah ya kalau nggak salah yang meninggal. Jadi awalnya ayah saya meninggal, lalu ibu saya 4 minggu kemudian. Persis 4 minggu kemudian. Jadi ayah dan ibu meninggal dalam jangka waktu 1 bulan. Betul. Saya ya tentu turut berduka cita ya Kang Dimas. Tapi yang saya menarik adalah bagaimana saya melihat sendiri bahwa semua bukan permasalahan, semua orang mau nyebutnya cobaan atau mau menyebutnya tantangan atau apapun, intinya orang tua meninggal dalam jangka waktu yang dekat sekali. Kang Dimas ini nyelesain ya. Saya melihat bahwa Kang Dimas ini mampu mengatasinya dengan tenang. Nah, ada peran meditasi nggak di sana? Dan bagaimana waktu itu terjadi? Udah pasti. Kalau tanpa meditasi mungkin saya berpikirnya kalau mungkin saya yang dalam versi yang lama, mungkin saya bisa mengurung diri gitu kan. Kayak karena saya tipenya yang ya itu tadi kabur aja gitu kabur kemana, nggak mau ngurusin masalah itu gitu. Yang dimana kalau saya kabur sebenarnya kan tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi yang saya dapat dengan latihan meditasi itu adalah tantangan apapun sebesar apapun yang kita hadapin, kita lebih punya kekuatan, kita lebih punya kemampuan dalam menghadapinya gitu. Walaupun berat, walaupun susah, it's okay, tapi jalanin aja. Dan dari sana kita akan menemukan solusi-solusi yang bisa kita cari gitu. Ini kan ya, ketika seseorang yang kita kasihi, orang tua, pasangan, anak, dan lain sebagainya, barangkali meninggalkan kita dalam waktu yang cukup dekat begitu, banyak orang
melakukan dua hal. Pertama adalah entah dia wah nggak bisa menerima itu, lemes dan nangis habis-habisan dan lain sebagainya dan tidak menolak untuk melanjutkan hidup sebenarnya. Yang kedua, kelihatannya tegar. Tapi kemudian setelah beberapa bulan hidup dia seperti ada rantai yang mengikat dia nggak bisa kemana-mana juga. Ketakutan itu, kesedihan itu muncul. Ada orang-orang yang ditinggal tidak nangis sama sekali, tetapi ternyata dia memiliki beban yang lebih besar. Apakah ada latihan-latihan tertentu dalam meditasi ini yang mampu untuk mengatasi trauma yang pernah Kang Dimas sendiri alami, dan kemudian dengan latihan meditasi ini trauma-trauma itu bisa terselesaikan? Oke. Jadi yang saya pelajari dari latihan meditasi saya yang saya jalanin adalah ketika kita ngomong misalnya tadi trauma ya atau emosi, itu tuh ternyata ada di lapisan mental emosional kan gitu. Nah, jadi yang saya alami, yang saya pelajari adalah dengan latihan meditasi tertentu ya, kita bisa memisahkan antara kesadaran kita dan si mental emosional kita gitu. Dan ketika kita membuat semacam jeda atau semacam space dengan emosi kita bisa berpikir lebih jernih. Jadi hampir banyak latihan latihan meditasi yang saya pelajari itu salah satu tujuannya adalah untuk kita mengelola mental emosional ini dengan memberikan jarak gitu antara kesadaran kita dengan si emosi itu sendiri. Tentunya ada latihan-latihan tertentu yang memang akan lebih efektif dalam mengeluarkan misalnya kemarahan. Ada yang latihan tertentu yang mungkin lebih efektif mengeluarkan kesedihan, gitu kan. Jadi, tapi yang saya pelajari latihan-latihan itu, latihan praktek-praktek meditasi itu adalah untuk kita lebih memberikan jarak antara pikiran dan kesadaran kita. Oke, artinya misalnya gini, saya punya beban ya, marah nih sama bos di kantor. Tapi kalau saya ngomel, pekerjaan saya terancam, ya kan? Dengan keluarga, dengan anak dan lain sebagainya. Ada nggak sih sebuah metode yang Mas Dimas pernah lakukan untuk membuang amarah ini? Apakah kita bisa untuk istilahnya merilis dulu, melepaskan emosi berlebihan yang kita miliki, kemudian akhirnya jarak itu terjadi dengan sendirinya? Ada nggak sih latihan-latihan seperti itu? Iya, kayak misalnya tadi contohnya marah ya, tadi saya cerita, ada latihan yang memang sangat efektif untuk mengeluarkan kemarahan, terutama misalnya kemarahan yang udah kayak tadi udah di sini gitu, udah hampir keluar, ada gitu. Sehingga kalau yang waktu itu latihan yang saya lakukan adalah teriak. Kita melakukan teriak. Jadi ya teriak aja, dilepaskan secara emosinya gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah ada kemarahan yang memang itu tadi misalnya kejadian kemarin atau seminggu yang lalu udah hampir di sini, udah hampir keluar. Tapi ternyata setelah kita kalau kita gali lebih dalam lagi, ternyata ada rasa atau emosi marah yang berasal dari tahunan yang lalu yang ternyata masih kita pendam gitu. Bisa trauma, bisa apa gitu ya. Kita sendiri nggak sadar gitu. Saya sendiri nggak sadar gitu. Tapi ketika melakukan latihan, keluarlah rasa marah kayak tahun-tahunan yang lalu. Itu sampai hari ini saya masih melakukan praktek meditasi, latihan meditasi hampir setiap hari. Karena gitu. Itu penting tuh. Itu penting. Karena orang mikir kalau udah gym sekali, badan udah bagus, nggak usah nge-gym lagi. Itu lucu. Itu lucu sebenarnya. Iya, makanya sama seperti otot kan gitu kan. Kalau kita mau melatih, kalau kita nggak kita latih, ya kayak tadi, kayak misalnya emosinya bisa numpuk lagi kalau kita nggak nyadar kan gitu kan. Oke, ini menarik ya teman-teman. Jadinya ada meditasi yang istilahnya untuk ngeluapin amarah bisa. Tadi ada yang sambil nari, ada yang sambil ngoceh, yang kebanyakan diocehin orang, bisa kita ngoceh juga di sini. Dan ini adalah yang tadi Kang Dimas bilang bahwa ini adalah yang kedua ya. Ya mungkin cocok kalau misalnya kita sudah mengeluarkan beban, baru kemudian kita duduk diam gitu kali ya. Betul. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Kalau kita meditasi pikirannya kosong nggak sih? Kalau kosong ntar banyak yang masukin pikiran saya dong. Dulu saya juga pernah berpikiran seperti itu. Jadi saya dulu berharap waktu ketika saya mulai latihan meditasi, karena saya pengen waktu itu kan rasanya tuh kayak banyak pikiran kan gitu kan. Saya pengen meditasi biar mengosongkan pikiran gitu, pikiran.
Ya itu yang saya cerita, ternyata setelah bertahun-tahun, loh ini pikirannya kosong-kosong gitu. Iya. Akhirnya saya belajar dari proses dan juga dari tempat meditasi yang saya ikutin, bahwa memang pikiran itu nggak bisa kosong gitu. Pengalaman saya pribadi, saya nggak ngerti bagaimana orang yang cerita bahwa dengan latihan meditasi bisa mengosongkan pikiran. Saya nggak ngerti. Gitu. Yang dia cerita siapa yang ngomong? Kalau kosong kan berarti ada orang di dalam dia yang ngomong ya. Karena dari sains juga membuktikan bahwa bahkan ketika kita tidur pun sebenarnya kan terjadi proses gitu di dalam otak kita. Maksudnya cuman kita nggak nyadar aja gitu. Ada kan kayak deep sleep, mimpi yang kita nggak sadari gitu. Tapi kan sebenarnya terjadi sesuatu. Artinya ketika ada aktivitas otak, artinya si pikiran itu tetap ada di dalam situ gitu. Bahkan ketika kita tidur dan tidak sadar. Nah, jadi dari situ saya belajar bahwa si pikiran manusia ini, sepengetahuan saya, nggak bisa kosong. Oke, Kang Dimas. Oke. Terima kasih banget. Jadi banyak hal yang kita kupas hari ini ya. Tadi bahwasanya meditasi bukan mengosongkan pikiran, ya kan. Meditasi juga bukan berarti kita harus duduk aja berhari-hari. Dan itu adalah ketakutan banyak orang. Dan ternyata meditasi juga berguna bagi kesehatan ya. Terus menghadapi kepedihan, kesedihan, problem, kita bisa tetap. Saya lihat mukanya juga kayaknya nggak punya masalah ya mukanya ya. Masalah sih punya. Oh ya, masalah sih punya, tapi nggak punya beban yang besar di dalam. Bisa diatasi. Itu keren tuh. Bisa diatasi. Jadi Kang Dimas ini juga adalah seorang certified yoga acarya yang mengikuti sertifikasi di Asosiasi Meditasi Yoga Ausat Indonesia. Ausat itu artinya pengobatan-pengobatan Nusantara, teman-teman yang ada di sini. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui tentang meditasi, yoga, dan pengobatan-pengobatan Nusantara, bisa mengikuti channel kita terus dan mengikuti apa kegiatan dari Amai. Terima kasih. Thank you, Kang Dimas. Terima kasih Kang Dian. Rahayu. Rahayu. Thank you.